Iya, Mas, silakan duduk Mbak. Duduk dengan nyaman ya Mbak ya. Udah nyaman belum? Sudah Ibu. Oke, sebelumnya dengan Mbak siapa boleh perkenalan diri dari nama, asal kelas atau ini masih sekolah atau udah? Saya kuliah Ibu. Oh kuliah, oke bisa disebutkan ya nanti ya. Oke, yuk. Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya berasal dari Universitas A dengan prodi ekonomi bisnis. Oh gitu. Mbak Rahma berasal dari universitas tersebut ya? Iya Bu. Sebelumnya perkenalan juga, nama saya Ibu Novia Dr. Mahdani, bisa dipanggil Ibu Novi. Di sini Ibu sebagai konselor ya Mbak ya. Kira-kira di sini Mbaknya ada keperluan apa? Saya ingin cerita Ibu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Saya ingin mengungkapkan isi hati saya Ibu, apa yang saya pandang selama ini. Oh gitu, tapi Mbaknya udah pernah ikut konseling belum? Sebelumnya saya belum pernah mengikuti konseling Ibu, baru pertama ini dengan Ibu. Oh gitu, berarti baru pertama kali, berarti belum tahu ya apa itu konseling? Belum Ibu, apa itu? Oke, Ibu akan menjelaskan apa itu konseling. Nah, konseling itu adalah kegiatan profesional dilakukan oleh seorang konselor untuk memecahkan masalahnya para konselor itu. Jadi konselor itu membantu untuk memecahkan masalah-masalah yang dialami oleh konselor dan mencapai tujuan bersama gitu. Nah, di dalam konseling itu ada beberapa asas, yaitu ada asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kerahasiaan. Jadi kalau asas kerahasiaan itu Mbak Rahma itu apa bisa merasa aman karena cita-cita yang Mbak Rahma infokan kepada Ibu itu tidak akan bocor ke siapapun dan Ibu akan merahasiakannya. Jadi Mbak Rahma bisa untuk leluasa untuk memberitakan masalahnya itu. Terus yang kedua, asas keterbukaan, yaitu dimohon Mbak Rahma untuk menceritakan secara terbuka apa sih masalah yang Mbak Rahma alami, supaya Ibu tahu masalah Mbak Rahma yang sedang Mbak Rahma alami sekarang. Nah, ada yang ketiga, asas kesukarelaan, yaitu Mbak Rahma datang ke sini secara sukarela, betul? Betul. Oke, Mbak Rahma datang ke sini sukarela tanpa ada paksaan siapapun. Itu Mbak Rahma. Iya Bu, saya sudah paham. Oke, dalam kegiatan konseling ini ada kontrak waktu Mbak sekitar 8 hingga 10 menit. Apakah Mbak Rahma menyetujuinya? Iya Bu, saya menyetujuinya. Tapi jika lebih dari 10 menit itu bagaimana? Itu nanti akan dibahas lagi. Nanti sudah lebih dari 10 menit. Oke? Oh iya Bu. Oke. Sepertinya Mbak Rahma merasa tegang. Gimana kalau kita minum dulu biar merasa segar, tidak tegang lagi? Silakan diminum Mbak. Iya Bu, terima kasih ya Ibu. Seger ya, jadi saya beli di sana. Iya Ibu. Iya. Sedikit lega Ibu. Sudah siap untuk menceritakan masalahnya? Iya Bu, saya siap. Oke, silakan Mbak Rahma bercerita. Bisa dimulai? Bisa Ibu. Ini Bu, dari awal saya kuliah di universitas tersebut, saya merasakan semua itu kondisinya baik-baik saja. Saya kuliah dengan lancar, saya berinteraksi dengan siapapun. Terus lama kelamaan saya merasa tidak nyaman, entah itu karena lingkungan, entah apa karena orang lain pun saya juga tidak tahu itu. Saya merasa teman-teman itu udah berbeda gitu Bu. Ketika udah menginjak semester awal, semester akhir, itu teman-teman udah beda, udah nggak ayo kesana bareng-bareng tuh, udah nggak. Padahal di awal semester itu semua baik-baik saja. Saya diajak kesana kesini, tapi kok lama kelamaan di akhir-akhir semester kok saya nggak merasa sendiri gitu. Boleh diceritakan lebih panjang lagi, maksudnya kayak dari awal perkenalannya itu gimana, kok bisa akhirnya seperti itu? Iya, waktu itu saya perkenalannya tuh lewat ada PKKMB Bu. Saya berkenalan dengan teman-teman, waktu kan corona Ibu. Saya perkenalnya lewat chat WA, oh Chef ya ini gitu Ibu. Habis itu
menginjak untuk masuk lagi kuliah sesudah corona, perkenalan lah dengan nyata. Oh ini ya yang namanya Rahma, oh ini yang namanya si A, oh ini yang Pipi, seperti itu. Dan selang beberapa semester dan hingga semester 6 itu teman-teman kan libur. Waktu libur itu kan nggak pernah ketemu ibu. Akhirnya masuk lagi, dan setelah masuk lagi itu teman-teman udah beda, itu udah nikah di semester awal, nggak di semester 1, 2, 3 gitu, kayak udah merasa beda aja, udah kayak waktu pertama kenal. Apa karena ini udah semester tua, oh ya nggak harus kesana kesini dengan teman-temannya gitu. Gimana, saya juga bingung. Ya, jadi permasalahan itu yang membuat Mbak Rahma gimana? Permasalahan tadi itu. Saya kurang rasa kayak dikucilkan gitu aja, bukan nggak tahu rasa saya cuma perasaan saya dikucilkan atau emang ya saya emang dihindari dengan teman-teman. Saya juga bingung. Tapi teman-temannya itu kayak kayak mempunyai aktivitas masing-masing atau masih satu gerombolan lagi tapi tanpa mengajaknya? Iya, masing-masing, tapi ada juga yang memperlakukan cuma kayak kalau sekarang bahasanya circle Yang gitu. Jadi Mbak Rahma merasa sendiri. iya kan, walaupun teman-teman tuh ya selalu merangkul saya, selalu bilang kamu nggak sendiri loh, kamu selalu masih ada teman-teman. Tapi waktu mau kemana pun pasti sama circle-nya, jarang sekali ngajak saya. Padahal di awal-awal perkuliahan pun beliau teman-teman tuh selalu ngajak saya. Tapi setelah di semester tua 6, 7 ini jarang sekali untuk berinteraksi dengan saya. Semester 5 pun jarang, pasti selalu circle. Gitu. Jadi saya kayak merasa saya tuh sendiri, saya nggak kurang percaya diri kalau dengan banyak orang. Berarti Mbak Rahma kehilangan rasa percaya diri. Ya seperti itu sih Bu, kayak kurang percaya diri aja. Terus kayak apa ya, rasa sendiri nggak punya orang lain gitu. Nggak tahu kenapa. Apa karena ngerasa sendiri itu karena saya juga udah kehilangan kedua orang tua saya, ibu. Gak ikut berduka cita ya Mbak ya, saya ikut merasakan perasaannya Mbak Rahma. Kenapa? Ceritakan aja Mbak, tahu. Minum lagi Mbak, biar minum lagi. Jadi lanjut atau tarik nafas 2. Iya, karena saya kan juga kehilangan kedua orang tua saya, ibu. Mungkin karena itu juga saya kehilangan kepercayaan diri saya. Saya lebih suka menyendiri daripada harus berinteraksi dengan banyak orang. Kayak kalau berinteraksi banyak orang tuh sebenarnya suka Bu, bisa menghilangkan kayak beban di pikiran saya. Tapi kalau sebenarnya perasaan saya itu yaitu kayak menyendiri, kayak dikucilkan, terus kurang nyaman dengan keramaian. Apa mungkin dari pertemanan yang mulai akhir-akhir ini saya yang ngerasa dijauhin, atau saya yang ngejauh karena yaitu saya kurang percaya diri, dan saya juga jarang berinteraksi dengan orang lain. Saya seringnya berinteraksi malah dengan kedua orang tua saya Bu. Saya jarang sekali dengan teman-teman. Terus karena saya sudah kehilangan orang tua, ya saya jarang cerita dengan siapa. Jadi kehilangan tempat cerita. Iya Bu. Oh gitu. Berarti sekarang yang Mbak Rahma butuhkan itu yaitu seorang yang bisa mungkin diajak bertukar cerita. Sekarang udah dapat atau belum? Belum Ibu, makanya saya kesini, saya ingin bercerita dengan Ibu. Dengan senang hati jika Mbak Rahma ini berbicara dengan saya, Ibu siap.
Tapi jangan pernah berpikir kalau teman-teman Mbak Rama itu menjauh, mungkin ada alasannya. Bisa untuk ditanyakan kenapa kok Mbak Rama kok kenapa kok saya dijauhin atau gimana, ditanyain pelan-pelan gitu. Takutnya nanti semua yang pikiran Mbak Rama pikirkan selama ini itu hanya ketakutan diri sendiri. Nah itu kan akan berdampak negatif, terjadinya overthinking, terus Mbak Rama stres, dan ujung-ujungnya juga nggak bagus. Iya Bu, terima kasih untuk sarannya. Mungkin Mbak Rama untuk bisa, kan Mbak Rama tadi cerita kalau Mbak Rama sekarang kehilangan kepercayaan diri. Itu karena apa ya? Trust issue. Iya, saya terbisu sebenarnya. Saya dulu pernah dibully Bu, jadi saya tuh kayak terbisu banget. Dibully. Iya. Kapan itu? Saya di waktu SD saya pernah dibully. Jadi karena dibully itu Mbak Rahma merasa kalau apabila ada teman-teman Mbak Rahma yang di kuliah itu menjauhi, jadi Mbak Rahma memikirnya teman-teman itu sedang menjauhimu. Iya, karena saya kurang percaya diri aja. Terus dengan keramaian pun saya kurang nyaman ya. Itu karena saya pernah dibully. Dengan keramaian pun saya takut. Saya dibully, tiba-tiba dibully, nggak tahu apa, tiba-tiba dibully, diceng-cengin. Saya takut. Apalagi kan saya sudah tidak punya orang tua. Saya nggak punya background siapa-siapa lagi. Jadi saya takut untuk harus menuntut keramaian lagi. Karena ya itu saya takut dibully. Kalau ada orang itu kan pasti saya masih ada backingan. Tinggal ngadu ke orang tua. Sekarang ngadu ke siapa? Nggak ada. Saya bingung. Ya saya rasa itu memang berat banget karena kehilangan orang tua itu. Ya kehilangan separuh hidup lah ya. Iya Ibu. Tapi Mbak Rama bisa kok untuk membentuk kepercayaan diri itu lagi gitu. Mungkin dengan mencoba berteman dengan orang lain, maksudnya dan teman-teman yang dulunya itu, atau mengajak salah satu teman yang mungkin Mbak Rama dulu deket, terus diajak berteman dengan baik, bisa jadi teman tukar cerita gitu, biar Mbak Rama punya teman cerita dan bisa pede lagi di depan. Terima kasih ya Bu untuk sarannya, untuk semua nasihat-nasihatnya. Saya lebih lega, hati saya lebih lega, lebih plong. Ya, Udah nggak ada yang mengganjal gitu. Jangan dipikirkan lagi. Semua orang itu punya kesibukan, jadi kalau ada orang yang tiba-tiba menjauhimu, jadi jangan pernah pikir kalau mereka tidak mau berteman denganmu. Mungkin orang itu sedang ingin memerlukan waktu untuk sendiri. Karena kan orang kan punya masalah sendiri kan pastinya. Jadi buang-buang jauh pikiran negatif itu. Iya Bu. Oke, Mbak Rama sudah tenang. Tenang Bu, saya jamin. Iya Mbak, minum lagi nggak apa-apa. Dihabisin Mbak. Iya Bu, terima kasih. Oke, Mbak Rama sudah tenang. Kira-kira kalau Mbak Rama melakukan counseling lagi bisa kok, nanti tinggal hubungi. Iya, terima kasih ya Bu. Ya, nanti saya akan menghubungi Ibu. Sebelumnya Mbak Rama di sini mau kemana? Saya nggak mau kemana-mana sih Bu. Saya ingin langsung pulang aja. Mungkin Mbak Rama bisa untuk melakukan liburan atau gimana biar pikirannya lebih fresh. Iya. Oke, terima kasih Mbak Rama sudah datang. Ya Bu, saya juga terima kasih Ibu sudah mendengarkan cerita saya. Terima kasih juga untuk datang ke sini. Kapan-kapan kita bertemu. Iya, Saya terima kasih. Iya Bu. Dadah Mbak. Dadah.